Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Berita tentang kebangkitan dewa ketiga dengan cepat menyebar ke setiap sudut surga seperti angin, menyebabkan banyak orang bersorak saat ketakutan mereka berubah menjadi harapan. Orang-orang mungkin tidak benar-benar mengerti siapa atau apa dewa ketiga itu, tetapi kuil Omega telah menyatakan bahwa dia adalah harapan terakhir semua surga. Selain itu, pasukan ras suci yang awalnya menyerang dengan ganas segera mundur tanpa ragu-ragu ketika dewa ketiga terbangun meskipun begitu dekat untuk akhirnya menyerang surga. Ini jelas merupakan tampilan kewaspadaan dan ketakutan yang ekstrim terhadap dewa ketiga. Sebaliknya, moral semua surga sangat meningkat, terutama ketika diumumkan bahwa dewa ketiga akan memimpin pasukan mereka untuk melancarkan serangan balasan pada ras suci. Banyak orang menangis bahagia, penghormatan mereka terhadap dewa ketiga mencapai puncaknya. Bagaimanapun, semua surga telah hidup dalam kecemasan dan ketakutan selama bertahun-tahun karena invasi ras suci, selalu khawatir bahwa suatu hari mereka akan melanggar garis pertahanan dan mencapai surga, mengubahnya menjadi lautan mayat dan darah. Kemunculan dewa ketiga tidak hanya menakuti pasukan ras suci, tetapi dia bahkan akan memimpin pasukan seluruh surga yang biasanya kurang beruntung untuk menyerang wilayah ras suci. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar dia sebagai pengubah permainan. Bayangan yang telah menyelimuti seluruh surga selama bertahun-tahun akhirnya menunjukkan tanda-tanda surut, menyebabkan orang-orang bersukacita dan merayakannya. Tentara surga berkumpul lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam 10 hari, pasukan yang terdiri dari praktisi paling kuat di seluruh surga dikumpulkan dan siap berangkat. Tentara dipimpin oleh dewa ketiga, diikuti oleh 4 penguasa utama, kemudian para ahli sains semua surga dan pembudidaya domain hukum elit. Ini adalah kekuatan tempur puncak semua surga yang telah mengumpulkan ribuan tahun. Pada hari ini, arai pembunuh suci asal kekacauan yang melindungi seluruh surga dibuka secara sukarela. Orang yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berdoa saat mereka menatap tentara sosok bercahaya di langit. Mereka berharap bahwa pertempuran ini akan mampu membasmi penyakit yang merupakan ras suci sekali untuk selamanya, memungkinkan semua surga menikmati kedamaian abadi. Kota Zhou Agung, sebuah platform tinggi di istana kerajaan. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia bisa melihat garis-garis cahaya menembak ke angkasa, menunjukkan bahwa serangan balik semua surga telah dimulai. Dewa ketiga, mata Zhou Yuan agak redup. Dewa ketiga tampak persis seperti Yao Yao, namun, dia tidak bisa merasakan sedikit pun perasaan akrab dari tubuhnya. Zhou Yuan tidak tahu apa yang terjadi pada sisi manusia Yao Yao. Apakah itu telah ditekan oleh keilahiannya atau benar-benar terhapus? Apakah ini kekuatan dewa? Tangan Zhou Yuan perlahan mengepal erat, menolak untuk menerima hasil ini. Saat menghadapi dewa ketiga, bahkan sepotong tekanan ilahinya sudah cukup untuk membuat para ahli sains memahami kesenjangan besar di antara mereka. Langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya, disertai dengan aroma yang menyegarkan. Pangeran, setelah mendengar suara lembut itu, Zhou Yuan menarik perasaannya dan berbalik untuk melihat wanita muda cantik yang tiada taranya. Yue, tidak banyak yang terjadi di sini dan kamu tidak perlu datang ke sini. Su Yue mengangkat kepalanya untuk menatap banyak riak genesis Qi yang ditinggalkan oleh sosok-sosok bercahaya saat dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, dengan dewa ketiga yang memimpin pasukan surga, satu orang tidak akan membuat perbedaan. Bahkan jika saya pergi, saya mungkin akan diturunkan untuk bersorak dari pinggir lapangan. Kata-katanya agak langsung, tetapi sesuatu yang dipahami semua orang dengan jelas. Semua orang, termasuk 4 penguasa utama, sebagian besar ada di sana untuk dukungan moral.
Satu-satunya yang benar-benar akan melakukan apapun adalah dewa ketiga. Pangeran, apakah menurut Anda kita akan mampu memusnahkan ras suci? Tanya Su Yuwei. Zhou Yuan terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, meskipun dewa ketiga terbangun lebih dulu, dewa suci mungkin telah membuat beberapa persiapannya sendiri. Menurut pendapat saya, satu-satunya cara untuk memusnahkan ras suci adalah dengan melenyapkan dewa suci terlebih dahulu. Adapun dewa mana yang lebih kuat, tidak mungkin untuk mengatakan pada saat ini. Su Yuwei dengan lembut berkata, Pangeran, mengapa Anda menerima tugas bermasalah untuk berurusan dengan racun kutukan pemusnahan dewa? Saya merasa bahwa Pangeran, sepertinya sudah putus asa. Racun kutukan pemusnahan dewa adalah entitas menakutkan yang bahkan dapat mengancam dewa ketiga. Bahkan 4 penguasa utama tidak berani menerimanya, tetapi Zhou Yuan telah menerima tugas untuk membuangnya. Banyak orang, termasuk Su Yuwei, merasa bahwa inilah dia yang menyerah pada keputusasaan. Mata Zhou Yuan berubah sedalam jurang. Dia dengan lembut menepuk pilar batu di depannya dan dengan tenang berkata, racun kutukan pemusnahan dewa adalah satu-satunya kekuatan di dunia ini yang dapat mengancam para dewa. Memang sangat berbahaya, tetapi jika digunakan dengan benar, itu mungkin menjadi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Su Yuwei bergetar, matanya melebar saat dia menatap Zhou Yuan. Pangeran bermaksud untuk, saya ingin menggunakannya untuk mencoba mencapai apa yang disebut domain para dewa. Setiap kata diucapkan dengan jeda yang nyata di antaranya. Pada saat ini, bahkan Su Yuwei benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan Zhou Yuan yang tampaknya merusak diri sendiri malah mengandung ambisi seperti itu. Panggung para dewa. Sejak dahulu kala, tidak diketahui berapa banyak kebanggaan surga yang luar biasa telah mencurahkan semua upaya untuk mencari domain ini. Namun, tidak ada yang pernah berhasil. Bahkan penguasa utama seperti Jin Luo, Dilong dan Qiju hanya bisa menatapnya dari bawah. Dan sekarang, Zhou Yuan mengatakan dia bermaksud untuk mencobanya. Jika bukan karena kepercayaan butanya pada Zhou Yuan, bahkan Su Yuwei akan merasa bahwa dia sudah gila. Itu lama kemudian sebelum Su Yuwei akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, Pangeran, itu sangat berisiko, kemungkinan besar Anda akan mati dalam 9 dari 10 upaya. Zhou Yuan hanya berada di puncak tahap lotus tunggal saat ini, dan bahkan belum mencapai tahap triple lotus. Meskipun demikian, dia pada dasarnya menyatakan bahwa dia bermaksud untuk naik ke surga dalam satu langkah. Orang lain akan percaya bahwa itu tidak mungkin. Zhou Yuan terkekeh dan dengan jujur, berkata, kamu terlalu konservatif, bahkan aku merasa bahwa aku pasti akan mati jika aku mencoba. Lalu kenapa kamu masih mencoba? Su Yuwei menjadi agak cemas. Sekarang dewa ketiga telah terbangun, surga tidak lagi dalam bahaya. Mengapa kamu masih bersikeras mencari kematian itu sendiri? Zhou Yuan menatap batas surga. Arai pembunuh suci asal kekacauan perlahan terbuka saat tentara terbang semakin jauh. Dia sepertinya melihat sosok cantik berbaju putih memimpin. Tekanan ilahi yang begitu kuat membuat semua makhluk hidup merasa takut. Saya tidak akan menyerah. Dia dengan lembut berkata saat api mulai membakar jauh di matanya. Zhou Yuan menoleh dan tersenyum pada Su Yuwei. Aku berjanji pada Yao Yao bahwa jika dia tidak dapat melawan keilahiannya, aku akan menghabiskan setiap kemungkinan untuk membantunya. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah menyerah apakah saya mati 9 dari 10 atau bahkan 10 dari 10 kali. Mata Su Yuwei berangsur-angsur menjadi lembab saat dia mengamati tekad yang tak tergoyahkan dalam senyumnya. Namun, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi untuk mencoba dan menghentikannya. Sebagai gantinya, dia menyeka air mata yang terkumpul di sudut matanya dan menunjukkan senyum yang indah. Maka Yuwei akan berharap pangeran berhasil. Pangeran, aku akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Bahkan jika kamu memilih untuk menghadapi dewa ketiga, aku akan berdiri tepat di belakangmu.
Matanya bersinar lebih terang dari bintang-bintang saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan menatap mata cerah itu dalam diam sejenak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memberikan lambaian kecil sebelum dengan tegas berbalik dan melangkah maju. Ruang melengkung di depannya, berubah menjadi pusaran hitam yang memberikan perasaan takut. Zhou Yuan tidak menunjukkan keraguan, membiarkan pusaran itu secara bertahap menelan tubuhnya. Su Yuwei menyaksikan sosoknya menghilang sebelum suara lembutnya terdengar, "Pangeran, Yuwei tidak mengharapkan apapun selain kembalinya Anda dengan selamat." Zhou Yuan berjalan melalui lorong spasial, langkah kakinya akhirnya berhenti ketika dia tiba di depan kegelapan yang begitu dalam sehingga siapapun yang melihatnya akan merasakan teror tanpa akhir. Sebuah wasiat terletak jauh di dalam kegelapan seperti jurang maut, memberikan tekanan yang bahkan akan membuat para ahli Saint gemetar ketakutan, tekanan ilahi yang mirip dengan Dewa Ketiga. Itu adalah bagian dari kehendak Dewa Suci. Kehendak telah mencemari surga Changsuan, dan merupakan alasan utama penurunan surga Changsuan selama beberapa ribu tahun terakhir. Zhou Yuan telah berada di sini sebelumnya, tetapi tidak berani mendekati kehendak bengkok Dewa Suci. Dia tahu bahwa meskipun wasiat ini hanyalah sebagian dari keseluruhan, itu bukanlah entitas yang bisa ditandingi oleh para ahli Saint biasa. Jika dia terlalu dekat, dia pasti akan terkontaminasi oleh pengaruhnya. Ini adalah tempat yang bahkan 4 penguasa utama tidak berani mendekati sembarangan. Namun, dia hanya takut sebelumnya karena ada seseorang yang harus dia kembalikan. Sekarang, Zhou Yuan tidak lagi takut. Kehendak Dewa Suci ya, Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap kegelapan yang menggeliat saat gelombang yang dipenuhi dengan kejahatan tampaknya perlahan bangkit dari dalam. Kehendak Dewa Suci bereaksi terhadap tekad Zhou Yuan dan keinginannya untuk bertarung. Cahaya dingin berkumpul di mata Zhou Yuan. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan bola hitam berisi racun kutukan pemusnahan dewa naik dari dalam. Dahulu kala, Dewa Suci pernah berusaha untuk melenyapkan semua kehidupan di dunia ini. Tindakannya akhirnya membangkitkan keinginan sisa naga leluhur, yang menyerang dan melukainya, menyebabkan dia tertidur lelap dalam kegelapan abadi. Selama ribuan tahun, Dewa Suci terus-menerus dirusak dan disiksa oleh wasiat naga leluhur, mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya. Dewa Suci akhirnya menanggung siksaan dan menghilangkan kekuatan naga leluhur. Dia kemudian menggabungkannya dengan semua penderitaan dan pikiran jahat yang dia alami selama ribuan tahun, menciptakan racun kutukan pemusnahan dewa. Oleh karena itu, racun kutukan mengandung kekuatan naga leluhur dan kejahatan Dewa Suci. Penggabungan kedua entitas ini menjadikannya racun terkuat di dunia ini. Itu adalah racun yang bahkan bisa memusnahkan keilahian. Ini dibuat oleh tubuh utamamu. Saya harap Anda memiliki selera yang baik. Zhou Yuan dengan lembut tertawa kecil saat matanya berubah tegas. Dengan jantikan, bola hitam itu dikirim terbang ke kegelapan yang menggeliat. Sementara itu, dia menggunakan kekuatan penguasa surga untuk sepenuhnya menutup area itu, mengubah kegelapan menjadi penjara yang tidak bisa dimasuki atau keluar. Bola hitam yang berisi racun kutukan pemusnahan dewa akhirnya mendarat di kegelapan dan waktu tiba-tiba membeku. Beberapa napas kemudian, Zhou Yuan merasakan kekuatan jahat dan bengkok yang tak terlukiskan meletus seperti gunung berapi. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan rohnya menggigil tak terkendali, tidak mampu menahan rasa takut yang secara naluriah dia rasakan. Karena kontaminasi kehendak Dewa Suci, kegelapan ekstrim telah menyelimuti area ini. Saat racun kutukan pemusnahan dewa meletus, kegelapan semakin tebal, seperti tinta yang tidak akan pernah bisa dihapus. Orang yang menanggung beban terberat dari letusan racun kutukan pemusnahan dewa secara alami adalah kehendak Dewa Suci yang bercokol di tempat ini sejak lama. Setelah kontak, kehendak Dewa Suci bergetar hebat saat riak kemarahan yang ekstrim menyebar dari kegelapan. "Kau semut, beraninya kau!" Tatapan yang dipenuhi dengan kejahatan tampaknya melihat ke arah Zhou Yuan, yang berada di tepi kegelapan. Namun,
Zhou Yuan tidak mengambil satu langkah pun ke dalam kegelapan. Kehendak Dewa Suci tidak dapat menyentuhnya karena tertahan di lokasi ini. Lebih penting lagi, kehendak Dewa Suci dipenuhi karena bahaya ekstrim yang dirasakannya dari racun kutukan pemusnahan dewa. Sebuah wajah raksasa muncul dari kegelapan yang tak berujung, mengamati racun kutukan pemusnahan dewa yang meletus saat berteriak dengan bingung, "Apa ini? Kenapa aku merasakan kekuatan yang familiar?" Namun, fragmen dari kehendak Dewa Suci ini telah terpisah sejak lama dan Dewa Suci secara alami tidak dapat mengirimkan informasi apapun karena tertidur lelap. Oleh karena itu, kehendak Dewa Suci tidak tahu bahwa racun kutukan pemusnahan dewa sebenarnya adalah ciptaan tubuh utamanya. Namun, ini tidak menghentikan kehendak Dewa Suci untuk merasakan bahaya yang fatal. Tidak berani lalai, wajah besar itu membuka mulutnya, mengirimkan semburan cairan kental yang diisi dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Bush! Dua entitas menakutkan bentrok dalam kegelapan. Tidak ada suara gemuruh, hanya desis samar dari dua kekuatan yang saling mengikis. Erosi diam-diam ini, bagaimanapun, sangat menakutkan. Zhou Yuan tidak terburu-buru untuk ikut campur. Dia duduk di tepi kegelapan dan terus mengamati dua kekuatan yang saling menggerogoti. Kedua entitas saat ini berada di puncak kekuatan mereka, dan dia akan langsung tersingkir saat dia masuk mengingat tingkat kekuatannya saat ini. Karenanya, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu. Hanya ketika kedua kekuatan itu secara bertahap lelah dan melemah, dia dapat mulai dengan hati-hati mencari sepotong kecil harapan dan kemungkinan itu. Sementara Zhou Yuan duduk di tepi kegelapan dan dengan sabar menunggu kesempatannya seperti seorang pemburu, pasukan surgawi yang dipimpin oleh Dewa Ketiga akhirnya tiba di luar batas 4 surga ras suci. Tidak mengherankan bahwa batas itu tertutup rapat. Tentara bisa melihat 4 bendera hitam raksasa menyembunyikan langit 4 langit, menutupi 4 langit seperti 4 tirai hitam raksasa. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan melihat apa yang tampak seperti sosok buram di 4 bendera yang mengeluarkan perasaan teror tanpa akhir. Sosok itu duduk di atas tahta. Meskipun wajahnya kabur, sepasang mata acuh tak acuh mengeluarkan tekanan ilahi yang deras yang dapat menghancurkan tanah. Ketakutan melonjak di mata penguasa utama Jin Luo dan banyak ahli Sein ketika mereka melihat 4 bendera hitam. Dari tekanan ilahi yang berdenyut dari bendera, itu jelas merupakan hasil karya Dewa Suci. Meskipun Dewa Suci belum terbangun, dia telah membuat beberapa persiapan. Perdana penguasa Jin Luo melayang ke depan. Dia menatap sosok cantik yang juga mengeluarkan tekanan ilahi yang besar dan dengan hormat berkata, "Dewi Agung, tampaknya ras suci telah bersiap untuk kedatangan kita." Mata Dewa Ketiga yang acuh tak acuh seperti langit berbintang menatap 4 bendera kuno. 4 bendera dewa yang diwarnai dengan darah Dewa Suci, betapa relanya dia. Ini pasti taktik untuk mengulur waktu. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengulurkan jari. Cahaya ilahi berkembang dari ujung jarinya, dan 4 api turun sepersekian detik kemudian. 4 api menyala dengan 4 warna berbeda, merah, hitam, putih dan emas. Mereka dengan cepat tumbuh, berubah menjadi 4 naga api saat mereka menembak ke arah 4 bendera ilahi. Mereka bisa dikatakan sebagai api ilahi dari 4 warna. Semuanya mulai terbakar saat keempat naga api ilahi turun. 4 bendera ilahi bergetar, memuntahkan cahaya hitam bergelombang yang menghapus matahari dan mulai berselisih dengan naga api. Genesis Ki berdesir keras, menyebar sampai ke surga. Namun, siapapun dapat melihat bahwa naga api ilahi terus-menerus disuplai dengan kekuatan oleh cadangan kekuatan ilahi Dewa Ketiga yang besar, sementara bendera ilahi tidak memiliki sumber daya. Seiring berjalannya waktu, sosok ilahi yang buram pada bendera mulai memudar. Hanya masalah waktu sebelum bendera dibakar menjadi abu. Surga Sengzu, ras suci, puncak gunung suci. 4 santo utama yang tersisa dengan serius mengangkat kepala mereka. Mereka bisa melihat 4 bendera ilahi terus dipukul mundur. Bendera ilahi tidak akan bertahan lama.
Suara Perdana Menteri Tian Zhan menggelegar seperti guntur. Perdana Sein Nanming dan Perdana Sein Tianzhou melihat ke arah Sein Perdana Taimi. Taimi, saatnya membuat keputusan. Perdana Santo Taimi menutup matanya. Setelah selusin napas hening, dia membukanya dan berkata, apakah semuanya sudah siap? 3 santo utama lainnya mengangguk. Perdana Sein Taimi menghembuskan napas saat cahaya tegas bersinar di matanya. Sebelum suara dingin membawa bau darah yang menyengat terdengar, kalau begitu mari kita mulai. Korbankan semua orang kita di surga Sengming dan surga Sengling untuk memanggil dewa kita dan biarkan dia menyelesaikan kebangkitannya. Saya percaya mereka dengan senang hati akan mengorbankan diri mereka untuk masa depan ras suci. Di sisi lain, Zhou Yuan duduk di tepi kegelapan dengan ekspresi tanpa ekspresi saat dia diam-diam mengamati kegelapan yang dalam, tidak terganggu bahkan oleh berlalunya waktu. Dia sudah diam-diam memperluas semua inderanya ke dalam kegelapan, dengan hati-hati mengintai seperti makhluk kecil. Dibandingkan dengan 2 entitas besar di dalamnya, Zhou Yuan memang eksistensi yang tidak signifikan. Seiring berjalannya waktu, kegelapan di inti surga Changsuan semakin kental saat kedua kekuatan menakutkan itu terus perlahan saling melemahkan. Zhou Yuan merasa bahwa area tertutup ini mirip dengan kuali mendidih raksasa yang perlahan memasak kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Kedua entitas ini adalah teror pamungkas di dunia ini. Bahkan 4 penguasa utama akan terkejut bodoh jika mereka tahu Zhou Yuan berani memiliki pemikiran seperti itu. Faktanya, bahkan Zhou Yuan di masa lalu tidak akan berani melakukan atau bahkan memikirkannya. Namun, Zhou Yuan tidak lagi takut. Setelah mengalami kekasihnya memperlakukannya sebagai orang asing, bahkan kematian telah kehilangan terornya. Karena ini terasa lebih buruk daripada kematian, apa yang harus dia takuti? Sebuah bola ki putih samar dikeluarkan dari hidung Zhou Yuan. Bahkan waktu menjadi tidak penting di sini, tetapi Zhou Yuan tidak merasa tidak sabar dan terus menunjukkan kesabaran yang tiada taraf. Waktunya belum matang. Kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa masih memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk dengan mudah menghancurkannya 1000 kali lipat. Dia harus menunggu sampai racun kutukan pemusnahan dewa mengikis semua keilahian kehendak dewa suci dan semua kejahatan bengkok dalam racun kutukan dinetralkan oleh kehendak dewa suci. Ketika 2 entitas yang menakutkan itu terus saling mengikis, pada akhirnya akan tiba satu saat di mana keseimbangan tertentu tercapai. Keseimbangan itu adalah satu-satunya harapan Zhou Yuan untuk bertahan hidup. Jika dia melewatkannya, segala sesuatu yang lain akan menjadi tidak berarti. Di luar dinding batas 4 surga suci, raungan 4 naga api berwarna berbeda menyebar ke seluruh surga. Saat naga api ilahi melanjutkan kehancuran mereka, penghuni surga merasakan udara menjadi panas terik. Ini membuat Jin Luo, Master Chang, dan 2 penguasa santo utama lainnya merasa agak rumit. Jadi ini adalah kekuatan dewa, kekuatan yang dapat mempengaruhi iklim banyak surga. Itu adalah prestasi yang mustahil bahkan untuk praktisi puncak seperti mereka. Perdana penguasa Ciju tiba-tiba berkata, bendera ilahi akan segera menghilang. 3 penguasa utama lainnya melihat ke atas, tatapan mereka menembus ruang. Benar saja, mereka melihat cipratan darah pada bendera dewa raksasa mulai menguap sedikit demi sedikit saat sosok maha kuasa di atas mereka berangsur-angsur memudar. Pemandangan ini segera menarik ekspresi kegembiraan di 4 wajah penguasa utama. Sementara itu, di surga Sengming dan surga Sengling ras suci, riak hitam besar tiba-tiba muncul. Ketika riak berlalu, semua kehidupan langsung meleleh bahkan sebelum mereka bisa berteriak, daging dan roh mereka meleleh menjadi cahaya merah yang naik ke langit. Siu, sebuah pemandangan spektakuler muncul. Pilar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, disertai dengan ki darah yang deras. Konsentrasi darah yang tinggi di udara dengan cepat menciptakan hujan darah, mewarnai segalanya menjadi merah darah. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih tidak manusiawi. Surga Sengsu ras suci, Gunung Suci.
Layar besar muncul di depan Taimi dan 3 santo utama lainnya. Di dalamnya, orang akan melihat hujan darah menyapu surga Sengming dan surga Sengling ras suci. Ekspresi 4 santo utama dipenuhi dengan kesedihan. Segera setelah itu, tangan mereka membentuk segel serempak. Gemuruh. Ruang di depan mereka tiba-tiba hancur ketika sungai raksasa berwarna merah darah mengalir keluar, disertai dengan konsentrasi ki darah yang tak terlukiskan. Aliran merah darah terbang di atas kepala mereka dan mengalir ke kuil. Di tengah kuil ada lorong hitam yang mengarah ke beberapa lokasi yang tidak diketahui. Meskipun semburan merah darah tampak tak berujung, itu pada akhirnya tidak dapat mengisi lubang hitam yang aneh. Karena semakin banyak ki darah mengalir, tanda merah darah jauh di dalam lorong hitam secara bertahap mulai bersinar. 4 penguasa santo utama di luar tembok batas tiba-tiba merasakan perubahan di surga Sengming dan surga Sengling ras suci, menyebabkan mereka berteriak kaget ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke dua surga. Mereka melihat dinding pembatas tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Bau darah yang menyengat begitu kuat sehingga mereka bisa menciumnya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Perdana penguasa di Long bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Perdana penguasa Jin Luo mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia berkata, Genesis Ki di surga Sengming dan surga Sengling ras suci tiba-tiba menjadi penuh dengan kematian. Saya tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan. Ini, dalam menghadapi situasi yang begitu aneh, bahkan 4 santo utama hanya bisa saling memandang dengan bingung, tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Namun, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pergantian peristiwa ini bukan pertanda baik bagi mereka. Perdana penguasa Jin Luo memandang ke arah dewa ketiga dan dengan hormat bertanya, apakah Dewi Agung itu tahu apa yang terjadi? Mata seperti kaca dewa ketiga melirik surga Sengming dan surga Sengling ras suci sebelum dia dengan acuh tak acuh berkata, setiap makhluk hidup di kedua surga ras suci itu telah dikorbankan dan ki darah mereka saat ini sedang dikumpulkan dan dituangkan ke dalam istana suci. Santo ras suci berencana menggunakan ki darah untuk mempercepat kebangkitan dewa suci. Ekspresi 4 penguasa utama berubah drastis saat tatapan ngeri muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka ras suci begitu kejam. Untuk berpikir mereka memiliki resolusi untuk mengorbankan dua seluruh surga. Dilong berkomentar dengan ekspresi jelek, ras suci benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Apakah dewa suci akan bangun? Perdana penguasa Jin Luo lebih fokus pada implikasinya. Ras suci telah dipaksa untuk mengurung diri di 4 surga semata-mata karena kekuatan dewa ketiga. Jika dewa suci juga terbangun, nasib kedua belah pihak akan bergantung pada pertempuran antara kedua dewa. Ekspresi 3 penguasa utama lainnya berubah menjadi serius saat mereka melihat ke arah dewa ketiga. Namun, dia mengabaikan mereka, tatapan apatisnya hanya terfokus pada tempat tertentu di surga Sengzu. Waktu mulai mengalir sekali lagi di tengah suasana yang menyesakkan. Duar. Ini berlanjut sampai saat tertentu ketika suara sesuatu yang meledak tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati tentara surga melompat ketika mereka melihat ke sumbernya. Untuk kegembiraan mereka, mereka menemukan bahwa 4 bendera ilahi yang menutupi 4 langit akhirnya mulai pecah dan hancur. 4 bendera ilahi akhirnya dibakar. Saat bendera akhirnya dibakar, dinding batas 4 langit akhirnya terungkap di depan mata tentara surga. Tangan dewa ketiga terulur saat kekuatan ilahi yang besar melonjak keluar. 2 tangan raksasa dengan biadab menusuk dinding pembatas dan perlahan mulai merobeknya. Penghuni surga Sengzu dan surga Sengwang ras suci menyaksikan dengan ngeri saat langit terkoyak oleh sepasang tangan. Tekanan ilahi tanpa batas mengalir dari celah, membuat semua orang merasakan teror yang mirip dengan jatuh ke jurang maut. Penghuni 2 surga jatuh ke dalam keadaan panik. Mereka mengalami ketakutan yang sama seperti yang dirasakan penghuni surga beberapa tahun lalu. Di puncak gunung suci ras suci, Taimi dan 3 orang suci utama lainnya juga mengangkat kepala mereka untuk menatap pemandangan yang luar biasa. Namun, mereka tidak merasa takut, wajah mereka malah dipenuhi ekstasi yang fanatik.
Pada saat ini, mereka merasakan tekanan akrab yang berasal dari jauh di dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Mereka berlutut, mata dipenuhi dengan kekejaman saat suara hormat mereka menyebar ke seluruh negeri. Kami menyambut dewa kami. Jauh di dalam lorong hitam, sepasang mata yang mirip dengan jurang maut perlahan terbuka. Pada saat yang sama, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan keseimbangan tertentu muncul antara kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa yang telah bentrok jutaan kali dalam kegelapan yang mendidih. Bibir Zhou Yuan menyeringai. Kesempatannya akhirnya tiba. Zhou Yuan menatap kegelapan yang mendidih dari tepinya. Dia samar-samar bisa merasakan keseimbangan sekilas tertentu akan terjadi antara dua entitas yang menakutkan setelah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Meskipun kegelapan memberikan sensasi ketakutan yang tak terbatas, dia mengerti bahwa ini adalah harapan terakhir yang dia tunggu-tunggu. Oleh karena itu, dia segera mengambil langkah maju dan tubuhnya melompat ke udara, terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dia merasakan dua kehadiran Maha Kuasa menelannya begitu dia melintasi batas, memaksanya untuk mengalami arti sebenarnya dari ketidakberartian. Kehendak dewa suci dan racun dewa pemusnahan dewa mirip dengan dua batu asah raksasa seukuran gunung, sementara Zhou Yuan adalah seekor semut yang terperangkap di antara mereka. Meskipun kedua kelas berat itu fokus satu sama lain, percikan dari bentrokan mereka lebih dari mampu memberikan pukulan yang menghancurkan kepada Zhou Yuan. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, lebih dari setengah dari tubuh naga suci yang dibanggakan Zhou Yuan dihancurkan, meninggalkan dia untuk bertahan dengan pahit hanya dengan kepala dan bagian atas tubuhnya. Kekuatan Sein yang sangat diinginkan oleh para ahli domain hukum yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi mirip dengan anak kecil yang diintimidasi, dengan mudah dihancurkan berkeping-keping oleh dua kekuatan mengerikan saat itu menjulurkan kepalanya. Pada saat ini, Zhou Yuan mengalami bagaimana rasanya didorong oleh siapapun. Selain itu, saat tubuhnya dan kekuatan Sein-nya dihancurkan, Zhou Yuan bisa merasakan kejahatan bengkok dari racun kutukan pemusnahan dewa dan kehendak dewa suci mulai menginfeksinya. Wajahnya berubah kesakitan saat pikiran dan hatinya terkikis. Pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya, menyebabkan seringai lebar yang tidak wajar tumbuh dari sudut mulutnya. Namun, hati terdalamnya berjuang untuk mempertahankan kejelasan. Dia mengerti bahwa dia perlu menjaga dengan ketat bagian terakhir dari rasionalitasnya dan tidak bisa membiarkan dirinya sepenuhnya dirusak oleh kejahatan. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada harapan yang tersisa. Namun, bagaimana mungkin mudah untuk menjaga hati seseorang dan mempertahankan kejelasan dengan dua teror maha kuasa yang dengan cepat merusaknya? Zhou Yuan bisa merasakan esensinya semakin rusak oleh kekuatan dua teror saat kegelapan dan merah tua berangsur-angsur muncul di matanya. Tidak Zhou Yuan, kau harus bertahan. Zhou Yuan tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menggunakan sedikit kejelasan memudar terakhirnya untuk mengaktifkan kitab suci naga leluhur. Genesis Ki mulai mengalir di tubuhnya sesuai dengan jalur kitab suci naga leluhur saat raungan naga kuno yang samar bergema di dalam dirinya. Saat auman naga menyebar, kejahatan dan kekacauan yang meningkat di pikiran Zhou Yuan secara mengejutkan mulai melambat. Namun, Zhou Yuan entah bagaimana tahu bahwa perlambatan ini hanya sementara. Saat gangguan yang dia sebabkan semakin besar dan besar, yang masih sibuk melawan kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa secara naluriah akan mengarahkan lebih banyak kekuatan yang tersebar dari bentrokan mereka ke arahnya. Karena bak ini masih berkeliaran dengan sangat aktif, akan lebih baik untuk menghancurkannya sesegera mungkin. Meskipun situasinya hampir tanpa harapan, Zhou Yuan tidak memiliki ide yang lebih baik. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggertakkan giginya dan dengan putus asa berpegang teguh pada kejelasan terakhirnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah, tidak peduli betapa sulitnya hal itu, karena begitu dia melakukannya, tidak akan ada lagi kesempatan baginya dan Yao Yao. Jauh di dalam kegelapan, gelombang hitam yang jahat menelannya saat dia bergumam, "Yao Yao,
aku tidak akan menyerah. Percaya padaku, aku pasti akan membawamu kembali. Bang! CKR. Dinding batas surga ras suci perlahan-lahan dirobek oleh sepasang tangan raksasa, menarik tatapan ketakutan dan panik yang tak terhitung jumlahnya. Saat tembok pembatas terkoyak, dewa ketiga bertindak lagi. Dengan tusukan ringan di jarinya, bola kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi meteor saat mereka jatuh dengan momentum yang besar. Gemuruh. Api ilahi membakar dari meteor saat mereka melesat melintasi cakrawala, disertai dengan kekuatan yang menghancurkan saat mereka turun ke surga ras suci seperti bencana yang mengakhiri dunia. Jika kekuatan seperti itu mendarat, pasti akan ada kerusakan ekstrim. Anggota ras suci yang tak terhitung jumlahnya mulai berdoa dalam ketakutan. Bang! CKR. Namun, sebelum meteor bisa mendarat, teratai hitam raksasa tiba-tiba pecah dari tanah. Teratai hitam mekar, naik untuk memenuhi meteor yang jatuh seperti pilar yang dapat menopang langit. Bom-bom bumim. Ledakan keras yang mengguncang bumi bergemuruh satu demi satu saat badai raksasa menyebar dari tabrakan, menyapu tanah. Namun, itu adalah tingkat kerusakannya. Tak satu pun dari meteor yang berhasil mendarat di surga ras suci. Di luar tembok pembatas, ekspresi Master Chang, Jin Luo dan yang lainnya berubah menjadi serius. Menetralisir serangan kekuatan suci dewa ketiga jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh 4 santo utama yang tersisa. Oleh karena itu, orang yang membela pastilah dewa suci. Dia telah terbangun. Pada saat ini, ketakutan yang tak terkendali muncul di hati Jin Luo dan yang lainnya, ketakutan yang berasal dari perang yang mengakhiri dunia sejak lama. Kekuatan dan teror tak terbendung dari dewa suci telah terukir dalam-dalam ingatan seluruh surga, tidak akan pernah terhapus. Meskipun mereka memiliki dewa ketiga, semua ahli Sein merasa seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Sementara para ahli Sein menggigil ketakutan, teratai 9 warna tumbuh dari puncak gunung suci. Bunga itu memanjang jauh ke langit dan akhirnya muncul di luar dinding batas. Bunga lotus 9 warna perlahan mekar di bawah tatapan ketakutan para ahli Sein surgawi. Sesosok duduk di dalam bunga teratai. Dia berpakaian hitam, rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia tinggi dan ramping dan wajahnya memancarkan aura yang tidak jelas, membuatnya merasa seolah-olah dia mungkin seseorang yang Anda kenal jika Anda melihat sekilas. Itu karena orang biasa tidak bisa melihat wajahnya. Oleh karena itu, imajinasi mereka hanya bisa mencoba mengarang sesuatu. Namun, ada satu fitur umum yang akan dilihat semua orang. Ada celah hitam yang sedikit terbuka di dahi ini, berisi apa yang tampak seperti puncak kegelapan. Bahkan roh ahli Sein akan hancur, jatuh ke dalam kegelapan internal jika dia melihat beberapa detik terlalu lama. Pria berpakaian hitam itu tetap duduk di lotus 9 warna saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dewa ketiga. Dia bahkan tidak melirik tentara surga di belakangnya. Dewa ketiga, kamu dan aku akhirnya bertemu. Dia tersenyum tipis. Dewa ketiga tidak menjawab saat matanya yang acuh tak acuh mengamati dewa suci. Dewa suci menggelengkan kepalanya. Terlalu dingin. Orang harus tahu bahwa Anda hanya bisa dilahirkan karena saya khawatir sisa-sisa naga leluhur saat itu. Meskipun Anda dilahirkan dari kehendaknya, Anda bukan naga leluhur dan tidak perlu melindungi semut ini. Ketika dunia ini diciptakan, tubuh naga leluhur berubah menjadi banyak penghuninya. Itu ingin menciptakan tulang ilahi bagi penghuni dunia, memberi mereka kemampuan untuk menanggung kekuatan keilahian dan memberi mereka potensi untuk menjadi dewa. Namun, Anda dan saya dilahirkan dari materi ilahi dan jika kita dibuat menjadi tulang ilahi, kita tidak akan ada di dunia ini. Untungnya, saya berhasil menyadari ini cukup awal dan menyembunyikan diri saya di tengah kekacauan utama, membuat naga leluhur tidak dapat memenuhi keinginan ini. Selamanya menyangkal potensi penduduk dunia ini untuk menjadi dewa. Pada saat yang sama, ini juga menyebabkan kelahiran kita. Suara dewa suci bergema di seluruh area, menyebabkan para ahli Sein semua surga gemetar.
Mereka mulai menyadari rahasia Garguntum yang tersembunyi di dalam kata-kata Dewa Suci. Itu sebabnya tidak ada yang pernah berhasil mengambil langkah terakhir itu, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka dan naik ke alam para dewa. Ternyata semua penghuni dunia ini memiliki satu kekurangan. Cacat yang berbentuk tulang ilahi, wadah untuk keilahian. Karena itu, kamu harus berterima kasih padaku, Dewa Ketiga. Dewa Suci akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Dewa Ketiga dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu, bagaimana saya harus berterima kasih? Dewa Suci terkekeh pelan. Kamu tentu saja harus bergabung denganku untuk menghancurkan semua kehidupan di dunia ini dan mengembalikan kekuatan garis keturunan mereka ke keadaan semula, memberi kita kesempatan untuk mencari kekuatan tertinggi. Mata Dewa Ketiga yang dalam, seperti ruang berbintang menatap Dewa Suci. Tidak, kau salah tentang satu hal. Untuk menggunakan kekuatan tingkat pertama dan menjadi dewa tertinggi, hanya melahap semua kehidupan tidak akan cukup, kau dan aku tidak bisa hidup berdampingan juga. Dewa Suci tidak menanggapi. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah lebih baik kita menyelesaikan masalah ini setelah kita menghancurkan semuanya? Dewa Ketiga menjawab, Dewa Suci, jangan buang nafasmu pada kebohongan yang tidak berguna seperti itu. Kita berdua tahu bahwa hari kita melenyapkan penghuni terakhir dunia ini adalah saat kamu menyerangku. Dewa Suci menghela nafas saat dia meremas dahinya dan dengan lembut berkata, sepertinya negosiasi telah gagal lagi. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain melahapmu dulu. Dia perlahan berdiri dari teratai 9 warna dan merentangkan tangannya keluar saat suara agung, tetapi tanpa emosi bergema di setiap sudut surga. Saya mengumumkan awal dari perang pertama para dewa. Kegelapan. Kegelapan tanpa akhir. Tubuh Zhou Yuan terkubur di lapisan kegelapan yang paling dalam. Kekuatan jahat yang bengkok terus-menerus melonjak ke arahnya seperti air pasang, secara bertahap mengikis pikirannya. Kejahatan dan kekejaman tak berujung muncul di hatinya, tampaknya berniat merusaknya untuk menjadi makhluk paling jahat di dunia ini. Kitab suci naga leluhur beredar di tubuhnya, menyebabkan raungan naga kuno bergema. Namun, bahkan raungan ini perlahan menjadi lebih lemah di bawah lapisan kegelapan yang menyelimuti. Zhou Yuan terlalu lemah dibandingkan dengan kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa bertahan setelah terkena sisa kekuatan dari bentrokan antara dua teror besar. Zhou Yuan memahami kesulitannya. Dia awalnya berharap untuk menarik kekuatan kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa dan kemudian mengarahkannya menggunakan kitab suci naga leluhur. Pada akhirnya, dia akan menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan kekuatan baru yang memungkinkan dia untuk naik ke tahap kultivasi baru. Namun, dia mulai menyadari betapa idealisnya dia setelah berbagai cobaan berulang. Realitas itu kejam dan dia terlalu lemah untuk bahkan memindahkan sisa kekuatan dari kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Karena itu, rencananya sudah gagal pada langkah pertama. Kekuatannya berangsur-angsur melemah dan begitu mencapai titik terendah tanpa dia menemukan cara untuk mengisi kembali cadangannya, satu-satunya nasib yang menunggunya adalah kematian. Namun, Zhou Yuan tahu bahwa dia sudah mencoba yang terbaik. Meskipun demikian, dia masih merasakan rasionalitas dan kejelasannya perlahan meninggalkannya. Risiko yang dia ambil jauh melampaui imajinasi manusia manapun. Tidak heran bahkan dia merasa itu adalah kematian yang paling pasti. Namun, Zhou Yuan sudah mengantisipasi hasil ini. Dia tahu itu hanyalah taruhan putus asa terakhir, tetapi jika dia tidak mengambilnya, tidak akan ada lagi kesempatan baginya dan Yao Yao untuk bertemu. Jika demikian, apa yang harus ditakuti? Aku tidak akan menyerah. Zhou Yuan bergumam, hampir seperti mantra dalam kegelapan. Namun, gumamannya perlahan menjadi lebih lembut dan lebih terputus-putus, bahkan terdengar agak bingung setelah beberapa waktu berlalu. Jika seseorang bisa mengintip ke kedalaman kegelapan yang paling dalam, mereka akan menemukan bahwa hanya kepala mengambang yang tersisa dari Zhou Yuan.
Ekspresinya dipelintir secara berlebihan, pemandangan yang sangat aneh sehingga membuat rambut siapapun berdiri. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak di wajahnya, menggeliat di bawah kulitnya seperti cacing hitam, bahkan bagian terakhir dari dirinya mulai mencair. Apakah aku akan mati? Yao Yao, maafkan saya. Gumaman terakhir terdengar saat Zhou Yuan akhirnya akan melupakan terlupakan. Namun, kilatan ungu emas misterius tiba-tiba muncul dari kedalaman pikirannya. Cahaya ungu emas tampaknya semacam materi misterius yang berwujud dan tidak berwujud saat mengalir di kepalanya. Perhatian Zhou Yuan langsung tertuju padanya. Dia bisa merasakan kehadiran yang familiar dari zat misterius itu. Kehadirannya milik Yao Yao. Itu adalah tanda ilahi yang ditinggalkan Yao Yao di tubuhnya sejak lama. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini untuk sesaat mengejutkan Zhou Yuan. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kehendak dewa suci di sekitarnya dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa mulai bergerak, menunjukkan keinginan dan keserakahan saat mereka melonjak ke kepala Zhou Yuan dalam upaya untuk melahap materi ilahi. Saat bentrokan baru dimulai antara kehendak dewa suci, racun kutukan pemusnahan dewa dan materi ilahi di kepala Zhou Yuan. Perjuangan di kepalanya membuatnya merasakan sakit kepala yang membelah kepala. Rasanya kepalanya ingin meledak, namun, dia tidak menghentikan pertempuran, karena kilasan inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa sebelumnya terlalu tirani, membuatnya tidak mungkin untuk mengarahkan dan menggabungkan mereka melalui kitab suci naga leluhur. Namun, sekarang ada kekuatan ketiga yang bermain. Materi ilahi tidak terlalu agresif di alam, dan dapat digunakan sebagai media untuk menciptakan keseimbangan antara kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Tingkat kekuatan Zhou Yuan terlalu rendah dan tidak mungkin baginya untuk bertindak pada media penyeimbang ini, namun, masalah ilahi dapat dengan jelas memenuhi peran ini. Ratusan pikiran dengan cepat melintas di kepala Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia dengan tegas meraih harapan terakhir ini. Dengan pikiran, raungan naga kuno terdengar di kepalanya saat siluet naga kuno muncul. Naga itu melingkar sendiri, membentuk kuali naga di mana tiga kekuatan menakutkan terus berbenturan. Kitab suci naga leluhur diaktifkan saat api mulai menyala di kuali naga, perlahan-lahan memanggang tiga kekuatan mengerikan. Kitab suci naga leluhur berasal dari naga leluhur. Karenanya, tidak perlu menguraikan keajaibannya. Itu tidak mampu menyempurnakan dan menggabungkan kehendak dewa suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa karena kultivasi Zhou Yuan terlalu rendah. Sekarang, bagaimanapun, dia memiliki materi ilahi sebagai penyangga untuk mengurangi tekanan, memungkinkan kitab suci naga leluhur akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat kuali naga terbakar, gumpalan ki misterius perlahan naik dari dalam. Itu sangat samar dan segera menyatu ke kepala Zhou Yuan saat itu muncul. Pada saat itu, Zhou Yuan sangat gembira mengetahui bahwa cadangannya yang semula habis telah mulai pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gumpalan ki misterius ini berada di alam kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuatan seinnya, dan lebih besar dan misterius. Pada saat ini, dia merasa bahwa rencananya yang sembrono memang memiliki kemungkinan untuk berhasil. Dia tidak berani berlama-lama, menjaga pikirannya dengan ketat sambil terus mengedarkan kitab suci naga leluhur untuk mempertahankan pekerjaan kuali naga. Karena lebih banyak kehendak dewa suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa mengalir masuk, gumpalan demi gumpalan ki magis bangkit dari kuali naga yang terbakar sebelum diserap oleh Zhou Yuan. Setelah beberapa detik, tubuh Zhou Yuan mulai tumbuh kembali dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tubuh barunya tampak seperti terbuat dari kaca. Itu berdenyut dengan cahaya aneh dan misterius saat rune kuno yang tampaknya berasal dari awal waktu muncul di kulitnya. Zhou Yuan merasa bahwa kekuatan tubuh baru ini saja dapat dengan mudah menghancurkannya di puncak sebelumnya. Apalagi ini baru permulaan. Saat tubuhnya merekonstruksi dirinya sendiri, semakin banyak ki magis mulai mengalir ke tubuhnya.
Dalam kegelapan, aura Zhou Yuan mulai naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam kegelapan yang tak berujung, kedua teror itu terus mengikis satu sama lain, tidak menyadari bahwa pada titik tertentu di antara mereka, seekor cacing kecil yang seharusnya sudah terbunuh secara bertahap melahap kekuatan mereka dan tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Sementara Zhou Yuan tiba-tiba menemukan secercah harapan di tengah keputusasaan yang ekstrim, di luar dinding batas surga ras suci, para ahli Sein semua surga gemetar karena kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Suci. Pertempuran para dewa. Dewa Suci bermaksud untuk melawan Dewa Ketiga. Ini adalah pertempuran sejati pertama para dewa sejak kelahiran dunia Tianyuan. Meskipun kehendak naga leluhur telah muncul dalam perang akhir dunia sejak lama, itu tidak dianggap sebagai dewa sejati dalam bentuk itu. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya secara tegas, pertempuran pertama antara para dewa di dunia Tianyuan. Namun, itu juga sesuatu yang dengan jujur, tidak ingin disaksikan oleh Master Chang, Jin Luo, dan yang lainnya, karena mereka tidak mampu menanggung konsekuensi kegagalan. Namun, situasi saat ini jelas di luar kendali mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menjadi penonton pertempuran pertama para dewa dalam sejarah. Di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, wajah cantik Dewa Ketiga tetap tanpa ekspresi saat matanya yang dalam, seperti bintang berbintang berkonsentrasi pada Dewa Suci. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Seperti yang kau inginkan." Tatapan kedua dewa itu bentrok di udara saat seluruh area mulai bergetar. Petir tak berujung, angin kencang dan hujan deras tiba-tiba muncul, menyebabkan kehancuran di sekitar mereka. Tentara surgawi buru-buru mundur, tidak berani tinggal di dekat area tersebut. Saat mereka mundur, dua riak cahaya ilahi tiba-tiba menyebar dari Dewa Ketiga dan Dewa Suci, langsung menutupi seluruh ruang. Dari kejauhan, tampak seolah-olah dua domain hukum raksasa sedang bentrok. Namun, semua orang mengerti bahwa kekuatan ini jauh lebih tinggi daripada domain hukum. Mungkin, itu bisa disebut domain dewa. Beng! Dua domain dewa bertabrakan, menyebabkan suara yang memekakkan telinga. Suara itu menembus ruang yang luas, menyebabkan rasa takut yang tak ada habisnya muncul di hati setiap orang yang mendengarnya. Dewa Suci menyaksikan domain dewa berbenturan dan terkekeh pelan sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun di wilayah dewanya saat tanah berguling dari segala arah. Dalam sekejap mata, tentara yang mengenakan baju besi hitam muncul. Pasukan lapis baja hitam ini setinggi 100 kaki dan memegang tongkat hitam. Mereka mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi ketika mereka muncul, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman yang fanatik. Untuk dewa kita, banjir hitam mengalir deras, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Di kejauhan, ekspresi Jin Luo, Chang Yuan dan yang lainnya berubah saat melihat para prajurit lapis baja hitam ini, karena indera mereka memberitahu mereka bahwa setiap pejuang memiliki kekuatan panggung Sein. Pasukan seperti ini bisa dengan mudah menyapu seluruh surga. Wajah tua Perdana Menteri Jin Luo sangat muram. Mereka adalah pasukan ilahi lapis baja hitam yang diciptakan dari keilahian Dewa Suci. Mereka secerdas kita tapi tidak takut mati. Namun, mereka hanya bisa ada di domain dewa. Banyak ahli Sein mati di tangan mereka dalam perang besar dulu. Ekspresi Master Chang, Dilong dan Ciju berubah agak suram seolah mengingat beberapa kenangan buruk. Master Chang dengan getir berkata, "Ini adalah kekuatan para dewa." Membandingkannya dengan Sein Force seperti membandingkan bulan dengan kunang-kunang. Meskipun perang yang mengakhiri dunia tampaknya merupakan pertarungan yang putus asa, kenyataannya adalah Dewa Suci hanya bermain-main. Jika dia serius, bahkan gabungan seluruh surga tidak akan cukup untuk menghiburnya. Jika Dewa Suci tidak membantai terlalu banyak dan membangkitkan keinginan naga leluhur, surga mungkin sudah musnah sejak lama. Sementara mereka mendesah pahit, Dewa Ketiga membuatnya bergerak. Jarinya jatuh di udara, mengirimkan air terjun cahaya kaca.
Sosok lapis baja perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Sosok lapis baja perak ini ramping dan anggun. Mereka memegang pedang dan mengenakan topeng di wajah mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang luas dan kuat yang tidak lebih lemah dari ahli Sein manapun. Ternyata, dewa ketiga juga bisa menggunakan trik yang sama. Oleh karena itu, pasukan hitam dan putih meraung saat mereka menyerbu ke depan, bertabrakan di tengah dua wilayah dewa seperti dua banjir yang sangat berbeda. Hitam dan putih hancur bersama. Pasukan ilahi yang memimpin serangan di kedua sisi langsung hancur berkeping-keping seperti kaca. Kelopak mata semua ahli Sein berkedut tak menentu pada pemandangan ini. Orang harus tahu bahwa setiap prajurit surgawi setara dengan ahli Sein, namun mereka sekarang hanyalah umpan meriam di sini. Ini adalah pertempuran para dewa. Brutal, kejam dan intens. Sementara banjir hitam dan putih menabrak satu sama lain, matahari hitam raksasa terbit di salah satu domain dewa, terbakar dengan api hitam ilahi saat meluncur keluar seperti bola meriam. Di sisi lain, ruang terkoyak saat kapal perak bercahaya muncul, tersapu oleh kekuatan Sein yang bisa mengguncang kekosongan saat mereka menabrak matahari hitam. Buom-buom, ruang di sekitarnya mulai retak. Setiap bentuk kehidupan di seluruh surga dapat dengan jelas merasakan genesis ki alami tumbuh sangat gelisah dan kejam. Dalam pertempuran para dewa, setiap gerakan mirip dengan Armageddon. Master Chang, Jin Luo dan yang lainnya dengan gugup menyaksikan pertarungan, sangat kontras dengan dua tindakan utama, Dewa Suci dan Dewa Ketiga, yang memasang ekspresi acuh tak acuh seolah-olah ini hanyalah makanan pembuka. Dewa Suci mengamati dua domain dewa yang bentrok dan memuji, Dewa Ketiga, meskipun belum lama sejak kamu terbangun, kendalimu atas kekuatan ilahi cukup bagus. Kau juga tidak buruk, seperti yang diharapkan dari Dewa Kedua. Dewa Ketiga menjawab seolah-olah dia hanya seorang pengamat yang menonton. Dewa Suci tersenyum. Detik berikutnya, tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke atas. Dalam sekejap mata, banjir hitam mengalir melintasi daratan seperti lautan hitam tak berujung yang bisa melahap segala sesuatu di dunia ini. Dewa Ketiga, jika kita akan bermain, mari kita pertaruhkan sedikit lebih besar. Jika Anda ingin melindungi semua surga, tunjukkan padaku berapa banyak kemampuan naga leluhur yang telah Anda warisi. Laut hitam bergolak, memperlihatkan wajah raksasa. Itu adalah Dewa Suci. Dewa Ketiga menatap laut hitam yang bergolak dan perlahan berkata, laut hitam tak berujung. Ketika dunia diciptakan, beberapa materi ilahi berubah menjadi lautan hitam tak terbatas di tengah kekacauan, memiliki kekuatan untuk menelan semua materi. Inti Dewa Suci adalah laut hitam tak berujung yang sama. Dengan Dewa Suci berubah menjadi laut hitam, jelas bahwa dia tidak lagi ingin bermain-main dan akan menggunakan kekuatan sejati para dewa. Cahaya perak yang gemerlap secara bertahap mulai menyebar dari tubuh Dewa Ketiga saat partikel perak naik di sekelilingnya. Pada akhirnya, sungai perak besar yang dapat dengan mudah membentang melintasi surga manapun terbentuk. Di tengah-tengah sungai perak adalah batu surgawi yang berkilauan dengan 9 lubang yang mengeluarkan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Jin Luo dan yang lainnya tidak bisa tidak merasakan gelombang gemetar keluar dari kedalaman roh mereka, ketakutan naluriah dari bentuk kehidupan yang lebih rendah terhadap makhluk yang lebih tinggi. Tentara surgawi buru-buru mundur sekali lagi. Di surga ras suci, Taimi dan para santo utama lainnya menunjukkan ekspresi serius. Mereka mengerti lebih baik daripada orang lain bahwa Dewa Suci mengungkapkan intinya berarti dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Lagi pula, terakhir kali dia menggunakannya bertentangan dengan keinginan naga leluhur. Dewa Suci jelas tidak meremehkan Dewa Ketiga. Laut hitam dan sungai perak melayang di tengah kekacauan. Detik berikutnya, kedua kekuatan melonjak maju, menghancurkan ruang sebelum mereka bertabrakan dengan ledakan keras. Gelombang ki mengamuk membentang, melakukan perjalanan melalui ruang yang luas untuk menciptakan badai hebat di surga. Meteorologi seluruh surga telah terganggu. Beng, beng,
Laut Hitam dan Sungai Perak bentrok jutaan kali dalam sekejap. Itu adalah tabrakan keilahian, karena hanya keilahian yang bisa menghancurkan keilahian. Itu adalah pertandingan keilahian mentah melawan keilahian. Intensitas dan bahaya pertempuran adalah sesuatu yang orang biasa tidak pernah bisa bayangkan. Boomim. Setelah bentrokan lain, Laut Hitam dan Sungai Perak tiba-tiba hancur, berubah menjadi jutaan sinar cahaya yang tersebar di ruang luas dan surga. Buom-buom. Cahaya hitam dan perak mendarat di domain kecil yang tak terhitung jumlahnya dan semua surga berubah menjadi serupa dengan dewa suci dan dewa ketiga sebelum segera terlibat dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, sosok dua dewa yang bertarung bisa dilihat hampir di mana-mana. Mereka telah terpecah menjadi jutaan salinan. Kemampuan ini membuat takjub para ahli surga dan pihak Sein ras suci yang menonton. Pertempuran tingkat ini telah melampaui batas imajinasi mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama kedua dewa itu terus berbenturan, sepertinya berlangsung sesaat tetapi juga beberapa bulan pada saat yang bersamaan. Namun, suara gemuruh yang melanda seluruh surga tidak pernah berhenti bahkan untuk sedetik pun. Berapa lama pertempuran mereka akan berlanjut? Pada akhirnya, Master Chang tidak bisa tidak bertanya. Tidak dapat melakukan apapun selain menunggu di sini untuk hasilnya benar-benar menyiksanya. Kerutan di wajah penguasa utama Jin Luo naik seperti gunung saat dia perlahan berkata, "Jika saya tidak salah, mereka terus berusaha untuk mendekati inti yang terikat kehidupan satu sama lain." Mata santo utama di Long dan Chi Ju bersinar dalam pengertian. Apa yang disebut inti yang terikat kehidupan kemungkinan merujuk pada batu dewa 9 lubang dewa ketiga dan laut hitam tak berujung dewa suci. Perdana penguasa Jin Luo menghela nafas dan berkata, mengenai bagaimana kemenangan diputuskan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh praktisi di tingkat kita. Oleh karena itu, tidak perlu memikirkannya dan kita hanya bisa diam menunggu hasilnya. Jika dewa ketiga gagal, saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan semua surga telah habis. Para ahli Sein lainnya hanya bisa tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Namun, sementara para ahli Sein dengan cemas menunggu hasilnya, gelombang cahaya perak dan hitam yang luas tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, Sungai Perak dan Laut Hitam menabrak satu sama lain sekali lagi, dengan cepat melahap dan merusak satu sama lain. Suara dingin dewa ketiga terdengar dari Sungai Perak, dewa suci, meskipun Anda menggunakan kekuatan tingkat kedua, dan kekuatan ilahi Anda sedikit lebih kuat dari saya, adalah khayalan bagi Anda untuk percaya bahwa Anda dapat menghancurkan saya. Jika kau dan aku bersikeras untuk melanjutkan pertarungan ini, bahkan 100 tahun tidak akan cukup untuk menentukan pemenangnya. Wajah raksasa dewa suci muncul dari Laut Hitam dengan seringai saat dia menjawab, apa yang ingin kau katakan? Dewa ketiga berkata, karena tak satu pun dari kita bisa memenangkan pertempuran ini, mari kita hentikan pertarungan ini. Anda harus menyerah pada ambisi sia-sia Anda untuk naik ke urutan pertama, sementara ras suci dan semua surga masing-masing akan berjalan di jalurnya masing-masing di dunia Tianyuan. Ekspresi campuran muncul di para ahli Sein surga untuk sementara waktu, tetapi mayoritas menghela nafas lega. Jika usulan ini dapat diterima, itu akan lebih baik. Paling tidak, semua surga akan dilindungi oleh dewa ketiga, dan mereka tidak perlu lagi takut pada ras suci seperti di masa lalu. Laut Hitam tak berujung bergejolak hebat saat gelombang raksasa naik dari dalam. Keheningan sementara menyelimuti area itu sebelum wajah raksasa Dewa Suci tertawa pelan. Dewa Suci menatap Sungai Perak yang luas, tampaknya menatap lurus ke batu Dewa 9 lubang di tengahnya saat senyum aneh mengalir di matanya yang hitam dan dalam. Detik berikutnya, suaranya terdengar di seluruh surga, Dewa ketiga, ada satu hal yang Anda salah tentang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Dalam kegelapan, kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa terus mengikis dan mengikis satu sama lain seperti dua roda raksasa yang saling bergesekan. Seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan secara bertahap muncul dalam tarik ulur antara dua raksasa.
Sebuah fenomena aneh terjadi di tempat tertentu antara dua kekuatan. Kekuatan apapun dari kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa akan tiba-tiba menghilang setiap kali melewati lokasi itu. Meskipun awalnya dapat diabaikan, secercah cahaya misterius tiba-tiba muncul di kegelapan setelah beberapa waktu berlalu. Itu bersinar seperti satu bintang tunggal di kegelapan ruang yang dalam, dan meskipun cahayanya tidak kuat, itu sangat mencolok. Jika tatapan seseorang bisa menembus ke dalam cahaya misterius, seseorang akan melihat sosok yang duduk diam di dalam. Raungan naga kuno menyebar dari tubuhnya, bersama dengan tekanan aneh. Kehendak Dewa Suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa terus mengalir ke kepalanya, sebelum disempurnakan oleh kuali naga di tubuhnya, mengubah kekuatan menjadi miliknya. Cahaya semakin kuat dan mulai merambah kehendak Dewa Suci dan wilayah racun kutukan pemusnahan dewa. Tekanan yang menyebar dari sosok di dalam cahaya juga naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa awalnya tidak peduli tentang semut di suatu tempat di antara mereka, alih-alih fokus pada satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kehendak Dewa Suci dan racun kutukan pemusnahan dewa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa keberadaan seperti semut yang aneh dan lemah itu tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, kekuatannya berasal dari mereka. Dengan kata lain, mereka perlahan melemah saat entitas aneh itu semakin kuat. Racun kutukan pemusnahan dewa tidak hidup dan hanya bertindak berdasarkan naluri, sedangkan kehendak Dewa Suci telah terjebak di sini dalam kegelapan ini selama bertahun-tahun dalam keadaan kacau dan tak berbentuk. Selain itu, zona ini saat ini disegel dan meskipun Dewa Suci telah terbangun, dia belum merasakan dan mengambil bagian dari kehendaknya di lokasi ini. Dengan demikian, racun kutukan pemusnahan dewa atau kehendak Dewa Suci hanya mengikuti naluri mereka, menciptakan peluang yang jelas dimanfaatkan oleh Zhou Yuan. Sementara mereka sibuk satu sama lain, dia diam-diam mencuri kekuatan mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat kedua teror itu menyadari apa yang dia lakukan, dia sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, racun kutukan pemusnahan dewa dan kehendak Dewa Suci berhenti menyerang sembrono seperti sebelumnya ketika mereka menemukan pencuri aneh yang tiba-tiba menjadi ancaman. Dia bukan lagi semut yang bisa dengan mudah mereka hancurkan. Dengan masuknya pihak ketiga, yang semula dua kekuatan yang berlawanan kini menjadi kebuntuan segitiga antara tiga pihak. Namun, pencurian kekuatan Zhou Yuan tidak berhenti. Melalui kekuatan kitab suci naga leluhur dan materi ilahi, dia terus menguras kehendak Dewa Suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jika dia bisa pergi sekarang, kekuatannya pasti akan setidaknya sama dengan tahap Triple Lotus. Namun, Zhou Yuan tidak memilih untuk melakukannya, karena meskipun dia lebih kuat, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi ambisinya. Aku harus lebih kuat, jauh lebih kuat, cukup kuat untuk mencapai level itu. Suara tegas terdengar di inti surga Changsuan. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari tubuh Zhou Yuan. Kehendak Dewa Suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa berubah menjadi corong raksasa selebar 10.000 mil yang terhubung ke kepala Zhou Yuan. Dua kekuatan berbeda membanjiri ke arahnya dan dengan cepat ditelan ke dalam tubuhnya. Cahaya yang menakutkan dan kejam bersinar di matanya saat dia dengan panik mengedarkan kitab suci naga leluhur untuk memperbaiki kekuatannya. Aku akan melahap kalian berdua jadi aku bisa mengambil langkah terakhir itu. Setelah merasakan niatnya, racun kutukan pemusnahan dewa dan kehendak Dewa Suci mulai melawan dengan keras. Mereka tidak pernah menyangka bahwa entitas aneh yang sebelumnya adalah semut di mata mereka, sekarang akan menjadi cukup delusi untuk melahap mereka. Selain itu, dia jelas berniat memakan bukan hanya satu tetapi keduanya bersama-sama. Kekuatan menakutkan meletus dalam kegelapan. Namun,
baik racun kutukan pemusnahan dewa atau dewa suci tidak dapat melarikan diri dari kekuatan isap dari Zhou Yuan, tidak peduli seberapa keras mereka melawan. Selain itu, mereka menyadari bahwa kitab suci naga leluhur kebetulan memiliki efek menahan pada mereka. Dengan demikian, kedua teror itu berangsur-angsur menyusut seiring berjalannya waktu, sementara cahaya dari tubuh Zhou Yuan semakin bersinar. Cahaya perlahan tumbuh lebih terang, bahkan mulai mengusir kegelapan di inti surga Changsuan. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan memenuhi anggota tubuh Zhou Yuan, kekuatan yang telah lama melampaui akal sehatnya. Dia seharusnya mencapai puncak dari tahap 3 lotus. Namun, disinilah masalah mulai muncul. Ketika kekuatannya mencapai tingkat ini, Zhou Yuan menemukan bahwa tubuhnya mulai mencapai batasnya. Seolah-olah kekuatan seperti itu di luar kapasitas tubuhnya. Hanya ada satu hasil: jika dia terus menyerap lebih banyak kekuatan tanpa otak, tubuh dan rohnya akan meledak. Kenapa seperti ini? Apakah kekuatan ini batasnya? Kenapa aku tidak bisa mengambil langkah terakhir itu dan menyentuh alam legendaris itu? Pergantian kejadian yang tiba-tiba membuat Zhou Yuan marah dan bingung. Dia tidak mempertaruhkan nyawanya hanya untuk 3 tahap lotus. Namun, Zhou Yuan sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Kehendak dewa suci dan kekuatan racun kutukan pemusnahan dewa terus ditarik ke dalam dirinya, membuatnya tidak memiliki jalan keluar. Saat dia mencoba untuk mundur, dia akan langsung diterkam oleh kemarahan gabungan dari kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa. Dia harus maju dengan berani, menyerap semua kekuatan dua teror dan mengubahnya menjadi miliknya. Namun, tubuhnya mencapai batasnya dan terus menyerap kekuatan mereka hanya akan membuatnya berputar menuju kehancuran. Kenapa? Kenapa ini? Zhou Yuan merasakan gelombang iritasi dan frustrasi. Namun, dia dengan cepat menekan emosi ini, karena yang dia butuhkan sekarang adalah solusi, bukan kemarahan yang tidak berguna. Zhou Yuan dengan tenang memilah emosinya sebelum mulai mengevaluasi kembali situasi dari awal. Pada saat tertentu, alisnya perlahan menyatu. Kenapa aku merasa ada yang kurang? Apakah bagian yang hilang ini menghentikanku untuk naik ke alam para dewa? Apa itu? Zhou Yuan terus-menerus menyuarakan pikirannya, banyak ide muncul di kepalanya sebelum dibuang dalam sekejap mata. Dia memiliki perasaan bahwa bagian yang hilang ini akan memungkinkan tubuhnya untuk memiliki kekuatan yang lebih besar, memungkinkan dia untuk terus mendorong menuju tahap dewa. Potongan yang hilang adalah persyaratan yang diperlukan untuk melangkah ke tahap dewa, dan tidak dapat digantikan oleh benda biasa apapun. Kekuatan yang terakumulasi di tubuh Zhou Yuan semakin menakutkan. Kulitnya mulai terbelah, dan dagingnya berangsur-angsur mulai mendidih seolah-olah akan meleleh. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia akan mencapai batasnya. Bahkan, Zhou Yuan bahkan mulai merasakan isyarat kematian. Tiba-tiba, Zhou Yuan mendengar jantungnya berdetak kencang saat dia memusatkan perhatiannya pada materi ilahi di tubuhnya. Dia terdiam selama beberapa detik, sebelum tatapan penuh tekad melintas di matanya. Karena itu akan menjadi kematian, mari ambil risiko lagi. Groar. Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga gemuruh yang beriak di dalam inti surga Changsuan yang tersegel. Selanjutnya, dia mulai mengedarkan kitab suci naga leluhur dengan kekuatan penuh, melepaskan kekuatan hisap yang paling menakutkan. Gemuruh. Kehendak dewa suci dan racun kutukan pemusnahan dewa bergidik, sebelum kekuatan besar dan menakutkan mulai mengalir seperti banjir dan mengalir ke tubuhnya. CKR, retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Namun, Zhou Yuan mengabaikannya. Ekspresinya berangsur-angsur berubah tenang saat dia merasakan kekuatan tak berujung mengisi ke dalam tubuhnya dan dia perlahan menutup matanya. Dia merentangkan tangannya keluar, membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Aku harap ini akan berhasil. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.